Tapi kata Pak Mahfud dan Pak Mahfud juga kata Bu Mega, ini kalau belum siap, ini bisa jadi alat represif. Kalau tidak disertai dengan perampasan aset, maka pengendalian korupsinya itu tidak bisa dilakukan secara konsisten. Jangan itu dijadikan syarat seolah-olah kalau belum ada perampasan aset nggak perlu ada integritas, kan nggak gitu caranya. Nggak jelas lo aset lo dari mana gue rampas kan nggak gitu. Ya kan tapi dia udah lalu juga Pak. Kalau orang kayanya udah lalu, oh gitu. Tapi kalau Pak BW ditanya tegas-tegasan, setuju atau tidak tuh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipaksa oleh Pak BW memakai alat-alat barunya ini ya. Namanya orang lagi pengen pamer ya. Sebagai orang dekatnya Pak Prabowo kan saya harus ikuti ya. Gitu. Nah ini Pak BW, saya ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya Prabowo. Pengen banget ya bisa diasosiasikan. Iya. Pak BW, itu kan salah satu permintaan masyarakat di 17+8 itu kan RUU perampasan aset ya. Tapi kata Pak Mahfud dan Pak Mahfud juga kata Bu Mega, ini kalau belum siap, ini bisa jadi alat represif aparat kepada rakyat yang tidak bersalah. Jadi bisa jadi kalau Pak BW yang kemarin baru ganti mobil tuh ditanya, oh kamu uangnya dari mana? Uangnya dari mana gitu. Nah menurut Pak BW sebetulnya satu-satu lah saya tanya, menurut Pak BW RUU perampasan aset itu sudah diperlukankah oleh Indonesia? Ada 3 alasan kenapa dia sudah diperlukan. Karena korupsinya makin masif. Kalau tidak disertai dengan perampasan aset, maka pengendalian korupsinya itu tidak bisa dilakukan secara konsisten. Yang kedua, perampasan aset ini juga tujuannya untuk mengembalikan keuangan negara. Apalagi di tengah situasi memang negara kita ini sedang membutuhkan uang. Jadi dengan menegakkan aturan dan mengembalikan keuangan negara itu bisa menjaga dana-dana negara yang diselewengkan secara sewenang-wenang itu. Yang ketiga, ingat bahwa yang akan menjadi target itu adalah orang yang menyalahgunakan kewenangannya. Rakyat sih nggak ada urusannya bos. Emang pelaku kejahatan korupsi siapa? Rakyat kan kagak. Iya. Tapi kalau kata Bu Mega itu sebelum ini dibuat ada baiknya integritas aparat itu diberesin dulu gitu. Kalau integritas itu kan tidak harus nunggu barang ini ada dong bos. Emang kan jadi seolah-olah integritas diperlukan ketika itu dong. Ini gue lagi jelasin serius nih. Sorry pemirsa. Saya terbawa arus. Tadi makan kebuli. Gimana Pak? Ini kan yang penting integritas itu kan harus ditegakkan. Ada atau tidak ada undang-undang perampasan aset. Jangan itu dijadikan syarat seolah-olah kalau belum ada perampasan aset nggak perlu ada integritas, kan nggak gitu caranya bos. Menurut gue sih gitu. Dan saya yakin menurutnya Mbak Mega juga mestinya begitu. Cuman lo aja yang suka salah tangkap dan salah tafsir. Ya bisa jadi. Itu kira-kira kalau itu diberlakukan Pak ya, sampai akan mundur ke belakang nggak? Jadi maksudnya kalau mundur harus ke belakang, lu gimana sih? Mana ada mundur ke depan? Mundur ya ke belakang. Iya mundur ke belakang. Maksud saya yang pejabat dari tahun berapa yang kemudian bisa terkena imbas RUU perampasan aset ini? Enggak kan, itu sifatnya perspektif ke depan aja bos. Jadi kasih ke depan. Oh ke depannya aja, jadi yang belakang gak usah ya? Gak usah. Nah, sebenarnya kalau mau serius bukan hanya perampasan aset kan bos. Apa? Terus harus 3 in 1. Apa tuh? Pertama pembatasan perampasan aset. Terus pembatasan uang tunai bos. Kan itu temennya tuh. Pembatasan uang tunai itu juga jadi menarik kan. Tapi Pak BW itu aduh ampun deh, saya akhir-akhir ini tuh ngeluh karena saya makin susah bayar pakai cash Pak. Ya jadi, kan betul dong. Jadi lu kan sekarang nggak bayar pakai cash lagi. Kalau saya punya cash gimana? Saya punyanya cash. Misalnya gini, gue ke warung nih bos, bawanya cash. Begitu sampai sana
Nggak bisa cash, harus QRIS, kan saya lagi nggak bawa handphone. Iya, cuman kan namanya pembatasan uang tunai itu kan emang kalau ke warung lu belanjanya berapa sih? Ya itu Pak, jadi kan ada sejuta itu kan kagak. Enggak. Makanya kan 75.000, kadang-kadang cuma 35.000. Iya kan gitu. dibatasi, bukan tidak boleh bawa kan. Dan dibatasi itu pasti ada studinya. Yang daily orang biasa belanja tuh berapa sih? Kan ada ketentuan kayak gitu. Emang di dompet lu sekarang ada? Bisa sampai 2 juta sampai 5 juta di dompet lu? Kan nggak ada bos. Paling berapa sih? Nah terus yang ketiga yang juga penting menurut gua nih bagian dari perampasan, dari pembatasan uang itu adalah apa? Laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu mesti harus jadi satu kesatuan tuh bos. Kalau orang dirampas, ternyata hasil pendapatan gua sesuai kok dengan penghasilan gua. Kenapa mesti aset gue dirampas? Gini saya nanya nih Pak, kalau tadi katanya Pak BW ini adalah ke depannya, jadi anggota dewan yang lalu, presiden yang lalu, Pak Jokowi gitu misalnya, nggak bisa dong terkena RUU perampasan aset? Nggak kena dong. Emang kan perampasan aset mesti ada case-nya dulu kan bos. Mesti tiba-tiba orang dirampas aset. Kan enggak lu nggak jelas lu aset lu dari mana gue rampas kan nggak kan tapi dia udah lalu juga Pak. Kalau orang kayanya udah lalu nggak kan mesti dilihat gini bos. Kalau dalam istilah hukum ada mensrea, ada nggak yang jadi pemicu kejahatan ini, terus kemudian kejahatan itu berkaitan dengan peningkatan aset lo, kan mestinya gitu. Nanti kan orang akan periksa aset ini dibeli kapan. Kalau aset ini iya dong, masa tiba-tiba orang dirampas, enggak lah. Ketakutan berlebihan itu. Pak BW, kita topik yang kedua ya. Oke. Pak BW setuju nggak ada aturan bagi pejabat dapat pensiun seumur hidup? Misalnya anggota dewan itu kan kemarin katanya dapat pensiun seumur hidup. Pak BW itu gimana, setuju nggak? Aturan pensiunnya udah diatur bos. Untuk jabatan-jabatan seperti ASN yang memang mengabdi dari mulai kerja sampai pensiun, ada juga pensiun yang berkaitan dengan masa jabatan-jabatan yang bersifat periodik. Itu kan sebenarnya sudah ada aturannya. Nah sekarang yang mungkin orang persoalkan, masa jabatan yang bersifat periodik 5 tahunan itu mestinya tidak boleh disamakan dengan masa jabatan seperti ASN. Nah saya nggak tahu detailnya apakah itu disamakan atau tidak. Tapi harusnya nggak boleh disamakan. Jadi orang yang punya masa jabatan periodik, jabatan politik lah, sebagai menteri, sebagai anggota dewan, sebagai apa lagi, jabatan-jabatan tertentu itu yang memang periode 5 tahun paling lama 10 tahun, harusnya aturan mengenai pensiunnya beda. Dengan ASN yang mengabdi memang belasan tahun dan puluhan tahun dalam sebuah kementerian. Lu pura-pura nggak tahu? Enggak, saya nggak tahu Pak, beneran. Oh gitu. Tapi kalau Pak BW ditanya tegas-tegasan, setuju atau tidak tuh Pak? Kalau saya sih dibikin proporsional aja sih bos. Kan uang pensiun itu kan sebenarnya uang dari orang itu yang disisihkan dari penghasilan yang diterimanya. Nah itu dikembalikan aja. Waktu saya jadi pimpinan KPK itu saya juga membayar itu. Uangnya itu yang disisihkan. Setelah selesai uang itu yang tadinya disisihkan itu diberikan lagi gitu loh. Ya begitu aja sebenarnya kan. Ya. Lu pinter ya Pak ya. Oh gitu ya. Enggak, karena kan begini ada keluhan. Jadi anggota dewan cuma 5 tahun, tapi terus tetap dapat pensiun. Terus atau misalnya jadi menteri cuma 1,5 tahun kena reshuffle, atau ini baru terus dia dapat pensiunan seumur hidup gitu. Enggak lah. Lah tapi itu ada aturannya kalau nggak salah Pak. Kalau ada aturannya itu berarti nggak benar aturannya. Ada kan? Ada. Itu nggak benar. Kalau aturan model kayak gitu nggak benar. Salah dong berarti. Iya, kalau itu nggak benar. Siapa yang harus gantiin itu? Ganti aturannya. Gue nggak mau mungkin anggota dewannya. Karena kan tidak menguntungkan. Itu nggak benar itu aturan. Aturan pensiun itu udah jelas kok. Kalau presiden dapat tanah? Nah itu kan ada hak protokoler presiden tuh. Presiden dianggap jabatan, tidak semua orang bisa itu. Kerjaannya luar biasa. Maka dia diberikan semacam reward. Itu diatur di protokoler presiden tuh memang. Tidak semua orang bisa jadi presiden. Iya Pak, benar. Dan dia mendapatkan keistimewaan karena jabatannya. Jadi semacam penghormatan atau uang reward dan kehormatan terhadap itu memang diatur sih. Kalau belum diatur ya nggak bisa. Cuma sekarang udah diatur tuh.
Waktu zaman Gus Dur belum, zaman Mbak Mega belum, itu zaman Pak SBY baru mulai. Iya. Ya udah deh Pak Boy, terima kasih ya. Itu sangat mencerahkan. Sehat selalu ya. Itu. Amin. Saya rasa kita juga harus jaga kesehatan teman-teman. Selain kita ikuti apa kata Agim, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Apalagi Bul? Ya, cahaya ilahi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.